Laku makrifat punika dados napa nggih, dados laku gendeng punika nggih. Kula aturi napa agunging panuwun. Napa berawal dari napa nggih kaidah amal arifuna la yauruna li anfusihim syai'an. Dados disebut wong sing makrifat niku nggih punika wong sing gendeng kan ngoten. Lajeng ora eling apa-apa, atine perkara apa-apa, sebab sing ana apa-apa dudu apa-apane dheweke, krana dheweke sudah enggak ono. Kan intine sudah mboten ngakui napa keakuane makhluk, kurang lebih kan seperti itu. Lah ingkang tetes pertanyaan kula Gus, niki wonten kalih ingkang sepindah. Kula berawal dari napa ahli hijab, tatkala niku kula dereng mengenal ten napa ten ranah makrifat kados mekaten. Kula saking kentele makrifat lajeng kula dereng saged puas, lajeng kula ten napa ten thariqah sampai kalih nggih dereng saged puas. Akhirnya terus wonten rincang ingkang ngenal kita teng panjenengan, alhamdulillah saged napa baiat Ramadan kala wingi. Lah lajeng kula niku tatkalane tesih ten ranah napa nggih ahli napa hijab punika, kula niku dihadapkan dalam keadaan napa kasaf ngoten. Lajeng kathah tiyang doten gen kula njuk tulung ini njuk tulung ngono dan lain sebagainya. Lah singkatnya cerita tatkala kula sampun ten ranah makrifat kados mekaten, kula nggih sampun berupaya sebisa mungkin menghilangkan keakuane makhluk kula. Lajeng ketika kula nyuwunake menawi wonten tak contohke wonten tiyang ten gen kula nyuwun tulung misale gandeng kula menghindar nggih dereng saged sampai dugi sakniki mboten saged menghindar. Lajeng wonten nyuwun tulung niku kula terus ngeten, ya Allah sing nyuwun niku nggih kula rumangsa sing nyuwun dadi kula, sing nyuwun niki nggih Allah, sing maringi nggih Allah, engko sing marai-mari nggih Allah. Niki wonten makhluke panjenengan, wonten Allah sing mriki. Lah niki kula kedah dos pundi kalih kula sirul asror mawon. Kok lajeng kula niku weruh obate niku kan ngunjuk godhokan suruh misale ngoten kula sampeke ngoten. Ananging nggih kula nyuwun sewu niku mboten kok krana kula sing anu nggih saking kula, tapi nggih saking Allah kula nggih pun yakini kados mekaten punika. Lajeng terserah panjenengan ya Allah, Al-Fatihah kados ingkang panjenengan arahke wonten YouTube punika. Niku lah lampah kula ingkang napa sampai dugi sakniki mboten saged menghindar hablum minannas seperti niku nulungi tiyang ngoten niku klintu napa mboten Gus. Dan kula kedah menghindar napa mboten niku yang sepindah. Ingkang nomor kalih kaitanipun kalih sifat saisipun Allah. Niku tatkalane kita sudah berjalan di ranah makrifat kados mekaten, lajeng kita dihadapkan dengan hal yang katakanlah bertentangan dengan syariat. Lajeng napa karena kita sudah napa nggih sudah tidak mengakui kemakhlukan kita, sedangkan napa nek seakan-akan nek ten syariat niku bertentangan banget. Contoh kemarin teman-teman kita yang sudah di ranah makrifat ini katakanlah waya salat yo malah rokokan yo ngantek-kentekan waktu mboten salat yo kersane ingsun kok ngoten niku. Lah ngoten niku Gus, niki kula nyuwun penjelasanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkara makom tajrid atau makom yang Allah hadapkan mukasyafah itu tidak bisa diminta. Jikalau itu datang, bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para sesepuh bini sepuh, para alim, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Sleman, Sleman Provinsi Jogja, mekaten nggih.
syukur alhamdulillah kami sampaikan ingerso dalam Allah, di mana dalam kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan Allah walaupun dalam sesibuk apapun. Ini tadi kami dari Pemalang Meneman sampun jedek Jogja, mampir pindah ngaos pisan lho ngoten. Ini saulan ping telu nggih kersane Allah ngoten. Tapi niki alhamdulillah asline kan mboten jadwali to. Tapi pas wekdal kula Jawa Tengah berarti mesisan langsung mampir. Pertama masih dalam suasana hari raya, mboten suasana duka, mboten. Kula suasana duka niki dadi putra kula sing wonten pondok, wonten sing sedo niki wau jam sekawan insyaallah. Mboten putra kandung, putra pondok. Putra pondok wekdal makarya Gusti Allah nyebabno matine lewat kecelakaan ngoten. Umur insyaallah 24 tahun. Jadi dereng simah, dereng nyepai simah ngoten. Tapi Gusti Allah mundut katitas pundi melih. Sehat, awake larine sehat. Berarti kematian itu tidak menunggu sakit. Lah ngoten nggih. Kematian itu tidak menunggu tua. Nek jenengan kali kula niki bonus. Wis tua loro-loron rung mati mah. Niku sayang Allah. Jenengan banyak dikasih kesempatan oleh Allah supaya membangun hubungan pada Allah dulu. Makanya dalam kesempatan ini kita akan berbicara masalah halal bihalal. Jogo sambungane ati menyang Gusti Allah. Kalau yang belum mendapatkan taline ati menyang Allah, ya harus mencari. Wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi. Iki taline ati datang Allah. Syariate yes hablum minan nas. Kita kan sering umat Islam itu hanya berbicara taline apa hablum minan nas. Lebih-lebih habis puasa namanya halal bihalal. Bagaimana berbicara tentang masalah halal bihalal miturut Quran? Buka dalam surat Ali Imran pembahasan kita ayat 112. HP sing wonten paketane sampean buka surat Ali Imran ayat 112. Itu pembahasan kita malam hari ini. Akan tetapi terlebih dulu kami atas nama diri saya pribadi dan keluarga di Jogja, aku yakin banyak kesalahan. Mungkin suatu saat ada hidangan UT-UT nggak ada lomboknya, lah kurang jangkep lah ngoten nggih. Barangkali contoh mawon. Mungkin minumannya isih kurang sesuai, terus dari segi snacknya kurang memuaskan. Oleh sebab itu kami atas nama keluarga mohon maaf lahir dan batin.
Semoga saya pun banyak salah ketika menyampaikan risalah Rasulullah ini. Mungkin bahasa saya kekasaran karena orang Jawa Timur dengan Jawa Barat, Jawa Tengah yang mboten sami. Rembukane orang Jawa Timur dianggap orang Jawa Tengah Jogja tukaran. Ngoten. Lah tukarane wong Jogja dianggap oleh wong Jawa Timur musyawarah. Ini bahasanya itu halus mriki. Hati kula atas nama pribadi juga khususnya dalam penyampaian ini kepadatan, kesuwen, terlalu lama. Mohon maaf kula piyambak ngoten nggih. Tapi ingat, tidak ada satu sekecil apapun dalam satu kalimat yang berniat untuk menyinggung perasaan. Mboten. Illa mubasysyiran wa nadhiran. Kami hanya sekedar menyambungkan risalah kabar dari Kanjeng Nabi baik lewat Quran atau yang lainnya bagi panjenengan ingkang purun atau mau menerima, wanadhiron lan sebagai peringatan bagi kita yang belum bisa menerima. Pun niku poin pertama. Poin kedua, kita masuk dalam satu pembahasan materi yang berjudul janganlah kau sibuk membahas tali sesama manusia, tapi sibuklah juga ruwatan bangunan tali hubungan dengan Allah. Sebab inilah Pak yang menentukan ruhaniyah kita saat tinggalkan dunia nanti. Seperti anak kula wau namine Hendra, di situ dia masih jejaka, dia masih umur berapa waktu masuk di pondok itu, kurang lebih sudah 5 tahunan di pondok lebih. Jadi dia juga sudah mengenal tentang tauhid, bagaimana cara mengamalkannya di dalam kholwat. Saya sendiri tidak mengucapkan innalillahi, mengucapkan alhamdulillah. Loh kok iso? Wong mati kok alhamdulillah? Ya nek habis makan alhamdulillah mendapatkan nikmat. Apa? Nikmatul imdad firrohim. Nikmat yang Allah berikan yaitu anugerah yang ada kaitannya dengan rohim, ruh. Apa itu? Ditakdirke hati kita untuk bisa menerima tali terhadap Allah dan menyambung tali itu terhadap Allah. Makanya saya katakan alhamdulillah. Coba sampean umum nih nak nggone corong, Bapak Ibu si A alhamdulillah meninggal. Nah, piye sampean? Geger ya? Ya geger karena banyak yang tidak mengerti. Maksud innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu sudah saya kupas di dalam kitab awal jilid pertama. Apa sih maksudnya dari Allah kembali ke Allah? Ruhaniyah kita itu asalnya fitrah, Pak. Asalnya fitrah. Bisa sebelum kembali itu sudah fitrah. Hati ruhaniyah kita ketika saat bersukaria terhadap hubus syahwah dikatakan ruh yang kotor. Lah sebelum kembali iki disuruh fitrah, piye carane? Lah niki yang perlu dibahas. Makanya saya katakan alhamdulillah karena dia sudah menyelesaikan atau
mendapatkan anugerah dari Allah, cuman saja Gusti Allah olehnya memaksa kembali itu dengan cara kecelakaan. Sami mawon suka-suka Allah lewat ngaji sedo saged. Kemarin pas beat Pak di pondok, habis beat beliaunya itu minum kopi sama teman-temannya itu, terus sholawatan, mati di pondok. Orang Gedangan Sudarjo ya, saged mawon jenengan pas ngaji ngeten iki kaya ngantuk tapi mah kok medekno ngono sih rek ngajine. Bu, Pak, mati iku mesti mboten? Mesti. Jikalau jenengan sudah persiapkan taline ruh nang Allah, sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Dawai Allah seperti itu. Akan dimasukkan dalam satu alam, umumnya disebut alam barzah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Lah niki alam barzah itu alam pembatas antara alam dunia dan alam akhir. Loh, rohaniah yang sudah fitrah itu masuk alam itu dalam keadaan terang benerang. Dengan terangnya itulah akhirnya ruh itu bisa melihat alam dunia, bisa melihat alam akhirat. Ila yaumi bu'atsun, sampai waktu nanti Allah bangkitkan. Berarti harus hari kiamat, terus dibangkitkan, terus dikumpulkan di padang mahsyar. Wis pen niki namanya husnul khotimah di sini. Bapak Ibu, kita semua ingin tahu mati yang seperti itu. Lalu apa terus ditakuti? Orang yang tidak akan pernah takut mati adalah orang yang sudah siap menghadap terhadap Allah. Orang yang siap menghadap pada Allah adalah ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Surat Yunus 62-63. Itulah para kekasih Allah yang sudah hatinya sambung terus menyang Allah lewat dzikir yang sudah kami sampaikan itu. Jadi wis mboten bingung, kalau piyambak nggih mboten bingung. Lah apa orang yang tidak buta harus kita tuntun? Yang harus kita tuntun adalah orang yang buta. Satu. Nomor dua, ketika roh itu ada yang golongan yang nomor dua, ketika roh itu meninggal dunia, Allah masukkan di dalam alam barzah yang gelap. Karena apa? Ketika di dunia belum kenal Allah, belum kenal Tuhannya, masih ngaku wae, sembarang diaku-aku, tidak tahu siapa sebenarnya di dalam diri kita yang selalu melayani kita, siapa yang menidurkan kita, membangunkan kita, siapa yang memperlihatkan mata ini, nafas ini bisa keluar dan masuk. Ayo kita sadari, kita rasakan di situ. Kalau tidak ada wujudnya Allah fil mukawwanati hayyun khafiyun, itulah orang Jawa mengatakan urip gak bisa apa-apa. Kita bisa apa Pak datang ke sini kalau tidak ada Allah? Enggak bisa. Hati kalau belum ada kesadaran di situ, maka enggak akan pernah hati merasakan kalau di dalam kita itu ada Allah. Enggak akan. Kalau di luar kita ada wujudnya Allah, enggak akan. Karena enggak ada talinya hubungan langsung kepadanya, yang kami sebut sebagai wasilah atau robitoh. Namanya robitoh, tali. Dalam bahasa Al-Quran disebut wasilah. Ada yang mengatakan habl.
niki wong Jawa kabel. Lah niki mawon kabel iki nek pedhot ya ora iso muni salone. Ora percaya? Enggak bisa. Bagaimana hati bisa merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita? Wong kabel putus. Bon. Monggo ayo dibahas cedang mari. Kula piyambak tidak ada banyak waktu, Pak. Kami sedang menyelesaikan menulis kitab awal niku 3 juz, kitab akhir iku 30 juz. Ini kami masih berjalan kitab yang ketiga, kitab awal juz ketiga. Kitab awal yang edisi pertama, juz pertama sudah kami launching, sudah kami izin, sudah kami cetak, mungkin sudah kami berikan terhadap jenengan mungkin. Gitu. Niki urusane dewe, senes urusan kula mau ngaji, ngoten tok. Niki urusane cah pondok iki. Ada yang lewat online dikirim, ada yang langsung begini. Penak langsung begini saya bawa dari rumah, ku sampaikan terhadap jenengan. Oke. Terus terang semua itu demi besok-besok anak putu kita bisa melihat. Kitab awal khusus yang edisi pertama membahas jalan rahasia untuk menuju dan bertemu Allah. Lah kitab awal yang edisi kedua khusus apa yang menyebabkan hati ini gelap. Qalbun muzlimun. Ya, yang edisi ketiga qalbun musyrikun. Apa caranya, bagaimana hati ini tidak gelap alias menjadi hati yang bersinar. Itulah hati yang nur ma'rifatnya sudah Allah nyalakan. Pun monggo kita masuk di pembahasan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Dzuribat alaihimud dhillatu aynama sukifu illa bihablillah illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ini dasare halal biha halal. Ini dasarnya halal bihalal, menyambung tali silaturahim, saling memaafkan, taline manusia dengan sesama manusia. Tapi kita malam hari ini lebih fokus membahas hablum minallah, taline ati langsung pada Allah. Duribat dan ngenani alaihi mengatasi mereka apa sing den ngenaneake adzillatu perkara ino ainama sukifu ing dalam dimanggon sira kabeh. Allah akan menghinakan atau mentimpakan satu kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada. Mereka siapa? Mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dimanapun mereka akan Allah hinakan. Mereka yang tidak mau untuk membangun hubungan tali terhadap Allah lebih-lebih, dan juga tali terhadap sesama manusia. Tapi illa bihablim minallah, kejaba berarti kecuali orang yang tidak Allah hinakan. Bihablim minallah yaitu orang yang membangun, menjaga
taline ati langsung datang Gusti Allah. Pundi taline ati yang dimaksud? Pangrasa, Bu. Iman. Kalau bahasa kitab disebut imanul haq. Iman. Iman yang benar itu disebut ihsan. Maksudnya menjaga ya apa? Hati ini tidak akan pernah beriman terhadap selain Allah dalam hal apapun. Contoh, niki anggur merah lah, niki lapas merah ya Pak. Ketika kita makan rasa manis, yang dimaksud illa bihablim minallah, orang yang menjaga tali Allah itu yang bagaimana? Tidak akan beriman hati kita, tidak ada rasa hati kita kalau munculnya manis itu dari makhluk berupa anggur. Enggak. Balik, hati ini akan beriman munculnya pangrasa di dalam rasa manis itu dari Allah. Di wujudnya Allah. Huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Saking lembute Allah Pak Bu, meripat basariah niki mboten saged ningali. Padahal Allah itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saking gedene gajah di telupuk mata tidak tahu. Semut di seberang lautan kelihatan. Roma Irama. Coba Pak, driji jenengan cedek nang meripat malah raketok. Saking ide saking dekatnya. Tapi nek disondok nong ini, ketinggal. Tapi nek diplek nang meripat malah tidak kelihatan. Lho ngoten niku nggih sampean ngen dhewe apa karepe? Asli ngeten lho Pak. Berhubung Allah itu lebih dekat daripada urat nadi, maka mata dohir ini tidak akan mampu untuk bisa melihat wujudnya. Tapi mata ruhaniyah yang disebut ainul basiroh inilah Bapak Ibu akan bisa menyatakan wujudnya Allah. Tapi ono syaratnya. Apa syaratnya? Sebelum jenengan ini disebut minal arifin, golongan orang-orang yang makrifat pada Allah, kita urai dulu. Kita manusia asalnya kan tidak wujud, betul nggih? Asalnya kita tidak ada, adanya sebab diadakan oleh yang yaitu Allah. Saged diterami nggih? Oke. Berarti ada kita itu omon-omon. Tahu omon-omon? Pura-pura. Tidak ada asli. Sebab adanya kita itu karena diadakan oleh yang ada. Saya tanya, wahai manusia, kau ingin tahu siapa yang sebetulnya yang ada? Iya. Syaratnya, wa inna ilaihi rojiun. Kembali kau kepada yang ada. Jikalau kau bisa kembali kepada yang ada, maka kau akan bisa tahu sebetulnya yang ada itu siapa. Pak, syaratnya jenengan isok kembali, terlebih dulu harus meniadakan ada yang omon-omon tadi. Pura-pura. Kalau kita masih selama hati kita beriman kalau kita ada,
disebabkan karena diadakan yang ada, berarti kita menyamai Allah dalam bentuk sifat ada. Bagaimana mungkin kita akan tahu yang sebenarnya yang ada? Nggak mungkin. Syarat untuk kita akan kembali biar tahu siapa yang ada, maka tiadakanlah ada kita yang omon-omon, yang pura-pura ada. Bun Pak, kalau tak ngadeg lah wonten bayang-bayang nggih. Sampai tingali bayang-bayang niki obah no mboten? Kalau sampai melihat bayang-bayang, seakan-akan bayang-bayang ini ada. Nggih mboten? Kalau sudah melihat bayang-bayang, jenengan beriman, oh iso obah. Bisa gerak, padahal sing gerak siapa? Diri saya. Ini laksana jenengan kali kula, ini bayang-bayang. Lah Allah laksana saya. Terus yang punya gerak siapa? Bayang-bayang apa saya? Saya toh. Yang punya wujud siapa? Saya. Bukan bayang-bayang ini. Urusan paham gak paham senes urusan kula. Urusannya Allah sudah. Tadi saya katakan, Muhammad, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Urusan umat ini beriman dan tidak, ataukah dia itu faham atau tidak, bukan urusanmu Muhammad. Umat ini mau nerima atau tidak, bukan urusanmu. Cukup urusanmu itu mubasysyiran wa nadhiran, nyampeake jadi kabar baik bagi yang beriman, jadi peringatan bagi yang tidak beriman. Wis ngoten tok Muhammad. Siap. Kula piyambak nggih ngoten, nyantai mawon kula. Paham gak paham, terima gak terima, kula jalan terus. Nggih. Jalan terus. Ya Allah Pak Bu, ngapunten lho estu ngapunten. Bila mana jenengan kok suwe sih saulan pisan, saulan pindho kok gak bendino. Lah ngoten nggih. Mendano penake nek bendino. Yun sewu. Saya ini hanya sibuk menulis. Mulai Rajab 1 Rajab 2025 itu sampai detik ini saya tetap menulis. Lah Menkumham iku mboten purun tulisan tangan kula. Terus kalau beto merik mboten ansam. Kudu ditulis diketik what mari what terus jadi PDF baru disetorke. Dadi kula niki double nulis. Mungkin yang kriya nulis kitab dengan pulpen, kertas. Lah ngeten niki kula kalih ngetik ngeten niki. Mengke satu judul sudah selesai, saya masukkan laptop lalu di PDF. Jadi dari PDF langsung jadi diperiksa. Kula taskhih datang para kiai ahli nahwu, ahli balagha mantek, sudah selesai saya setorkan ke Menkumham Jakarta. Perlu nih angsal legalitas atau izin secara skala nasional. Seperti kitab awal jilid pertama nih, sampun ngagem nggih, sampun gini ku. Lah akhirnya endingnya besok itu biar anak putu kita biar mempelajari. Kalau YouTube, aku yakin suatu saat akan buyar. Internet, aku yakin suatu saat akan hancur. Tapi kalau sudah dibukukan, turun temu, makanya nopo barang warisan yang paling berharga umat Islam dari Kanjeng Nabi, Al-Quran dan Al-Ha tertulis. Sampai detik niki. Mengke generasi setelah saya mungkin disempurnakan lagi. Yang tadi bahasa nahwunya kurang balik ditambahi lagi. Jujur mawon cara kula niki SD mboten lulus. Jadi nek tulisane kurang berkenan is maklum ae wong gak tahu sekolah ngoten. Derek-derek tok.
Lah Umi dulu wonten Denanyar, ketepatan kula wonten Tambak Beras. Lah jejer pondok sami teng mriku dulu. Cumane saat itu dereng tepang. Lah pun cumane nek Umi kan sekolah temenan, kula omon. Nggih. Kula piyambak nggih ngetutno Mbah Yai, ngalor ya ngalor dan itu. Pokoke ning pondok saged melok ngrungokake Mbah Yai ngaji ya ampun. Walaupun bayar pijet wis lumayan. Nggih di sini wonten bayar pijet. Sakniki lak mboten ya. Karena dulu larang sandang, larang pangan. Pun illa bihablillah illa bihablim minallah, kecuali yang Allah tidak hinakan orang-orang yang memang mengereken apa ngereken itu ngereken taline Allah apa ngereken itu bahasa Indonesia ini memperhatikan ketika saat di dunia betapa pentingnya hubungan terhadap Allah pun disi tali hubungan pada Allah. Sampai buka di dalam surah Al-Maidah ayat 27, wabtaghu ilaihil wasilah, yang disebut raihlah tali atau jalan menuju Allah. Jadi jalan itu banyak Pak Bu, niki yang dimaksud jalan khusus nang Allah, jalan untuk mendekat dan bertemu Allah. Kalau kita ngomong tali, habl itu kita artikan tali, wasilah itu kita artikan tali, berarti taline sambungi ati langsung pada Allah. Mana? Rasa iku basa Jawa, rasa. Bahasa kitab imanul haq wa huwa al-ihsan. Itulah iman yang benar. Kata Rasul, iman yang benar ada disebut sebagai ihsan, anta budallaha ka'annaka lahu taroh. Ketika jenengan sholat, ketika jenengan masak, ketika jenengan beraktivitas apapun, hati iki merasa bahwasanya sing gerakno iku mung Gusti Allah. Wis enggak ada pengakuan Pak dalam hati. Kalau munculnya rasa manis itu dari apa, sebuah anggur, tapi munculnya rasa manis dari hidup. Itulah Allah Subhanahu. Lah ngaji yang seperti inilah yang mestinya sekarang lebih digaungkan lagi. Memang sebelum tahun 2014 Pak Bu, niki terkesan ditutup-tutupi. Akhirnya para romo, para masayeh menyampaikan sistemnya masing-masing iku memakai bahasa kinayah sanepan isaroh. Jenengan akhirnya sebagai pengikutnya, jenengan kali kula sebagai pengikutnya ramudeng, rapaham. Lah wonge disuruh mencari gali kangkung, yura temu-temu, wong gali kangkung digoleki. Katanya ngomong ini, kui pingin ketemu Allah wujudi urip. Nggih Romo, wis carilah teracaknya kuntul miber. Nek kuntul ngadeg nih lemah ketemu gitu. Wong kuntul miber disuruh mencari bekasnya teracaknya, yura temu-temu. Lho ngene ku ra mudeng. Berarti kekosongan itulah sebetulnya, tapi ora dijelaske. Artinya apa? Jikalau jenengan sudah mengosongkan keakuan jenengan kali kula sebagai makhluk yang wujud, sebagai makhluk yang mendatangkan rasa manis, rasa pahit, rasa apapun, maka disitulah jenengan dikatakan orang yang sudah tahu sebetulnya siapa yang wujud itu. Tak simpulke orang makrifat apakah orangnya makhluk itu bisa melihat wujudnya Allah? Lah, tidak. Bagaimana mungkin kita sebagai makhluk itu tidak punya sifat wujud terus bisa melihat yang wujud? Nggak mungkin. Lah terus yang disebut makrifat itu apa?
Ya sing wujud iku melihat yang wujud, berarti yang bisa melihat Allah adalah Allah sendiri. Terus kita kemana? Sudah, kemakhlukan kita sudah hilang, nggak ada. Makanya inilah mengapa dikatakan roh itu kekal. Katanya selain Allah itu hancur, gak kekal. Lah kok roh kok kekal? Di dunia walaupun mati, roh tasik kekal. Sing mati namung jasate. Bahasa syariat besok alam akhirat iku menungso yang ada di surga ya surga selamanya, yang di neraka nggak kekal toh. Loh, jadi makhluk gak ada sifat kekal, kok kekal? Bingung mana iki? Ngeten. Pun Bu, ngeten loh. Nyun sewu. Niki namine anggur. Wujud dohire ancur mboten. Kalau rasa sak jerone anggur manis iki saged ancur? Mboten. Berarti rasa iki sapa? Rasa manis itu siapa? Inilah hidup. Bahasa kita inilah nyawa. Inilah ruh. Enggak akan pernah hancur. Sing hancur niku nggih niki wujud dhahire gak percaya. Nah. Ket mangkolo enting-enting ae. Kapan sih hancur iki ngene? Pun. Itu satu. Berarti jenengan bagaimana cara menjaga tali nang Allah? Dzikir. Dzikir itu adalah kesadaran. Wujud ini bukan wujud kita. Rasa ning ati sampean bangun. Carane belajarlah terus mengasah bahwasanya apa gerak yang pada diri makhluk itu bukan gerak kita. Sumbernya bukan dari kita, dari hidup. Bukan milik kita, milik Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jelas. Salat ibadah jenengan kalih kula. Persoalan hubungane ambek hidup atau mati iku lillah, milik Allah. Punya apa kita? Makanya di dalam kitab awal edisi 2 saya ingatkan, wahai saudaraku yang punya jabatan yang tinggi, punya harta yang kekayaan yang mewah, janganlah itu akan menjadikan siksamu besok di akhirat. Sebab innama amwalukum wa auladukum fitnah. Mohon maaf, itu akan bisa menjadi bahan bakar api neraka kita. Hati kita panas, bisanya tidak menjadi bahan bakar. Mohon maaf. Jagalah tali Allah. Caranya berzikir terus hati sampean. Merasakan kehadiran Allah dalam setiap saat dan waktu di dalam aktivitas apapun. Intine ojo gampang ngaku. Wa habli minan nas, dan jogo panjenengan tentang masalah tali sesama manusia. Gini ki, jikalau ada salah saling memaafkan. Yuk, waras dek, cuma naik dengkulku kaku. Habis ngaji rada suwe, ngadeg iku leren gecokan. Pun pengapuran bu, ngoten niku awak duwe sumur swidak 70 wis wayah. Ampun dibedak, jangan disamakan dengan yang masih umur 30, 20. Ngadeg nyet langsung jalan. Kita masih insyaallah pun. Kita sebagai muda ataupun yang tua,
tidak boleh membedakan mana yang sifatnya punya kesalahan, wajib mohon maaf. Inilah menjaga tali sesama manusia. Ini yang sering digaungkan, ditekankan di tengah-tengah umat Islam, akan tetapi sedikit sekali yang berbicara tentang tali roh terhadap Allah, jarang dibahas. Silahkan kita menjaga talinya hubungan sesama manusia, tapi jangan lupakan hubungan langsung hatimu langsung terhadap Allah. Silakan kita bercinta pada selain Allah, tapi janganlah cintamu itu mengalahkan terhadap cintamu terhadap Allah, atau jadikanlah cinta hatimu pada Allah di atas segalanya. Kesimpulannya adalah, mohon maaf, kita sebetulnya yang duduk di sini menunggu masa kematian. Kapan giliran kita? Jangan kau merasa masih muda itu terasa jauh, jangan. Sungguh, jangan kau kita yang sehat, masih jauh kematian, jangan. Anggaplah kematian itu di depan kita. Sebab dengan begitu, aku yakin kita akan teringat selalu menjaga tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jagalah tali ini hubungan hatimu langsung pada Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kau putus hubunganmu terhadap Allah. 24 jam Pak Bu dalam satu hari satu malam. Allah nggak pernah luput dari kita. Allah nggak pernah meninggalkan kita. Kita lapar, dikasih makan oleh Allah. Kita ingin bangun, dibangunkan Allah. Kita mau tidur, ditidurkan Allah. Mata kita panas karena melek terus, dikedipkan Allah. Telinga kita yang asalnya budek tuli, didengarkan oleh Allah. Mulut kita yang asalnya kita bisu, dikalamkan Allah. Allah tidak akan pernah tinggalkan kita sebagai manusia. Cuman kitalah sendiri sebagai umat manusia, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, seringkali berdusta. Kecuali orang-orang yang hablum minallah, wa'tasimu bihablillah, orang-orang yang selalu menjaga tali Allah, itulah orang yang tidak akan Allah hinakan, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Semoga sedikit keterangan pada kesempatan malam hari ini. Memang sengaja kami tidak membahas bab sifat kemarin, karena kitabnya sudah diloncengkan datang jenengan, tinggal jenengan mempelajari. Di situ sampean buka niku khusus bisa diterima oleh golongan syariat dan thariqah. Biar kita tahu mana sih jalan menuju Allah yang sebenarnya. Disitulah makanya saya kasih judul Jalan Rahasia Menuju Allah. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Terbatas Pak, tanya jawabnya terbatas, mboten kados biasanipun. Nggih, monggo menawi wonten. Jadi mohon maaf ya, niki mungkin mboten enten kados biasa jagongan ngoten, karena kami harus pulang. Anak saya jam 4 tadi meninggal. Nggih, mohon maaf ya. Anak pondok adi jenengan saya anggap anak. Bukan saya anggap sebagai murid, enggak, saya anggap anak. Enggak boleh, saya harus menganggap anak. Karena apa? Hubungan yang terdekat itu adalah antara orang tua dan anak. Mekaten. Nggih, bila mana kok dilu saya ketemuan, ya wis musakhafah kak popo diku mengke, tapi mboten kados biasanipun kita jagongan terus ngobrol-ngobrol nggih. Nggih, mohon maaf,
karena memang kami harus siap-siap untuk pulang mekaten. Nggih, mohon maaf, keluarga pun juga begitu. Monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Gus. Nggih. Ya kula menika gadah pitangkenan ingkang ngantos sak menika tanglet kalih rejang-rejang teng majelis taklim teng para ngalim bareng dereng pikantuk jawaban ingkang legani manah kula. Ingkang dos pundi Rama? Kula kangen sampun pengin sedo. Niki salah mboten? Salah napa mboten? Nggih, sekingin. Nggih. Nggih. Matur nuwun Gus. Nggih. Kalau pertanyaannya ini salah apa ndak, jikalau dalam hati ini rindu akan kematian, sederhana jawabannya tidak salah. Kok bisa? Gini, walaupun kita manusia makhluk itu kullu nafsin dha'iqatul maut, mesti ngalami satu kematian. Umumnya manusia itu tidak mau mati, kecuali niki, bagi orang-orang yang di dalam hatinya sudah merasa siap untuk kembali kepada Allah. Siapa mereka? Yang sudah Allah terasa dekat banget, yang sudah hati seseorang itu tidak ada sesuatu anugerah yang paling ternilai kecuali anugerah bertemu Allah. Dan ini hanya orang-orang yang hatinya sudah tenggelam di dalam lautan tauhid. Kalau ndak masih pitung-pitung, piye anakku, piye bojoku, anakku masih kecil-kecil, bojoku masih nyem-nyem, masih gagah, atau pekerja aku masih belum selesai. Udah nggak ada pertimbangan seperti itu. Ingat Pak, Allah memberikan anugerah terhadap hambanya menurut kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah macam dua, tapi niki mungkin kalau sarah kitab Hikam nanti saya sarah biar tambah sampai iki nanti biar tambah paham, sebab jenengan memahami kitab Hikam niku dengan bahasa matan di situ susah Pak. Apa iki karepe? Adik bahasanya itu yo bahasa angel. Mungkin kalau ada waktu akan kami sarah, nak launching sebuah kitab gitu untuk kita, dan itu pun saya izinkan kepada Jakarta. Aku nggak ingin karangan kitab itu tidak terakui secara nasional. Aku nggak ingin. Artinya legal standingnya ini saya menginginkan terakui oleh secara nasional. Makanya harus ada izin. Kalau hanya kita nulis, siapa sih Pak yang nggak bisa nulis? Semua bisa nulis. Cuman legal standingnya ini loh, kita itu di mana? Jadi saya ingin ini resmi. Kalau hanya untuk kalangan kita sendiri mudah saja. Kalau sudah selesai langsung cetak sendiri. Tapi nanti dipertanyakan oleh anak cucu kita. Kalau ini nggak resmi, nggak ada izin, berarti legal. Nek legal berarti merasa ada salah. Untung saya izinkan itu, akhirnya ada yang memeriksa. Kalau ada yang memeriksa, berarti ketemulah salahnya dan kami akan membenahi. Itu satu sisi enaknya di situ.
Pun Pak, kembali pada pertanyaan. Jadi tidak salah sama sekali. Tapi ini tidak mungkin ada pada seluruh manusia, hati manusia, kecuali manusia itu sudah dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Apa tuh kekasihnya Allah tandanya? Tolong dibuka surat Yunus ayat 62-63. Terutama 63. 62, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketika saat kematian itu akan dihadirkan Allah, dia siap. Ketika besok apa yang kita makan belum ada, sekarang belum ada, dia tidak khawatir. Karena apa? Karena hatinya sambung terus. Semua itu datangnya dari Allah. Dari Allah. Mereka ini kita sebut sebagai orang yang bagaimana? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu 63-nya di situ. Mereka yang beriman, artinya imannya apa? Iman yang takwa, betul-betul takwa. Apa? Iman yang ihsan. Tandane iman sing ihsan sederhana. Jenengan ini sudah enggak ngaku-ngaku. Kalau kita yang bisa beraktivitas. Yang beraktivitas semua ini adalah akunya Allah. Bukan aku kita sebagai makhluk. Minimal lah sampai merasa kehadiran Allah di dalam diri jenengan yang menggerakkan jenengan. Ini minimal. Sehingga jenengan waktu sholat sudah tidak mengakui bisa berdiri sendiri. Dalam hati sampean mengakukan sebetulnya berdiriku ini ada yang mendirikan, yaitu Allah dalam diri sampean. Minimal seperti itu. Jadi jawaban saya Pak, itu tidak salah bagi mereka yang hatinya sudah Allah jadikan sebagai kekasih. Perhitungannya apa? Gini Pak, gini sewu. Aslinya dunia niki, nikmatin dunia niki lo asli nih. Takfirud dunya, yang menjadikan kebiarin dunia iki ati maksiat dateng Gusti Allah. Wis ben aku gak kakean maksiat. Udah, ya Allah, ning atiku muncul rasa rindu untuk kematian. Untuk kematian. Dan biasa ini terlintas di dalam hati seorang yang sudah Allah jadikan sebagai kekasih. Siapa sih kekasih Allah itu? Ada 3 golongan Pak Bu. Musyahadatul fana wa kamil wa baqa. Orang-orang yang sudah memegang tali Allah. Yang orang yang sudah memegang tali Allah, dzikir sirul asrar, itulah akhirnya bisa merasakan bahwasanya segala geraknya alam ini yang menggerakkan adalah Allah. Terus di sini ada tiga kekasih bentuknya. Ada orang yang 1 hari 1 malam 24 jam ilingi rasa manggur hitungan menit atau hitungan detik. Artinya akeh laline katimbang tapi kekasih Allah proses. Yang kedua, musyahadatul kamil, kebalikan. 24 jam iku akeh ilingin timbang lali. Artinya sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat akan terjatuh juga. Tapi sing jatuh nih ya Allah, sing ngelalek nih ya Allah. Dalam hati beliau itu. Yang terakhir musyahadatul baqa, ini tidak mengenal kata lalai 24 jam. Tidurnya atau terjaganya tetap hati nggak bisa putus dateng Gusti Allah. Jadi boten salah Romo ngaten. Nggih, wonten melih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dados napa nggih dados selaku gendeng punika nggih kula aturi napa agunging panuwun. Napa berawal dari napa nggih kaidah amal arifuna la yauruna li anfusihim syai'an. Dados disebut wong sing makrifat niku nggih punika wong sing gendeng kan ngoten. Lajeng ora eling apa-apa, atine perkara apa-apa, sebab sing ana apa-apa dudu apa-apane dheweke, krana dheweke sudah enggak ono. Kan intinya sudah mboten ngakui napa keakuane makhluk, kurang lebih seperti itu. Lah ingkang tetes pertanyaan kula Gus, niki wonten kalih ingkang sepindah. Kula berawal dari napa ahli hijab, tatkala niku kula dereng mengenal ten napa ten ranah makrifat kados mekaten. Kula saking kentele makrifat lajeng kula dereng saged puas, lajeng kula ten napa ten thariqah sampai kalih nggih dereng saged puas. Akhirnya terus wonten rencang ingkang ngenalke dhateng panjenengan, alhamdulillah saged napa baiat Ramadan kala wingi. Lah lajeng kula niku tatkalane tesih ten ranah napa nggih ahli napa hijab punika, kula niku dihadapkan dalam keadaan napa kasaf. Ngaten lajeng kathah tiyang doten gen kula njuk tulung ini njuk tulung ngono dan lain sebagainya. Lah singkatnya cerita tatkala kula sampun ten ranah makrifat kados mekaten, kula nggih sampun berupaya sebisa mungkin menghilangkan keakuane makhluk kula. Lajeng ketika kula nyuwunake menawi wonten tak contohke wonten tiyang ten nggen kula nyuwun tulung misale gandeng kula menghindar nggih dereng saged sampai dugi sakniki mboten saged menghindar. Lajeng wonten nyuwun tulung niku kula terus ngeten, ya Allah sing nyuwun niku nggih kula rumangsa sing nyuwun dadi kula, sing nyuwun niki nggih Allah, sing maringi nggih Allah, engko sing marai-mari nggih Allah. Niki wonten makhluke panjenengan, wonten Allah sing mriki. Lah niki kula kedah dos pundi kalih kula sirul asror mawon. Kok lajeng kula niku weruh obate niku kan ngunjuk godhokan suruh misale ngoten kula sampeke. Ngoten. Ananging nggih kula nyuwun sewu niku mboten kok krana kula sing anu nggih, saking kula tapi nggih saking Allah kula nggih pun yakini kados mekaten punika. Lajeng terserah panjenengan ya Allah, Al-Fatihah kados ingkang panjenengan arahke wonten YouTube punika. Niku lah lampah kula ingkang napa sampai dugi sakniki mboten saged menghindar hablum minanas seperti niku nulungi tiyang ngoten niku klintu napa mboten Gus. Dan kula kedah menghindar napa mboten niku yang sepindah. Ingkang nomor kalih kaitanipun kalih sifat saisipun Allah. Niku tatkalane kita sudah berjalan di ranah makrifat kados mekaten, lajeng kita dihadapkan dengan hal yang katakanlah bertentangan dengan syariat. Lajeng napa karena kita sudah napa nggih sudah tidak mengakui kemakhlukan kita, sedangkan napa nek seakan-akan nek ten syariat niku bertentangan banget. Contoh kemarin teman-teman kita yang sudah di ranah makrifat ini katakanlah waya salat yo malah rokokan yo ngantek-kentekan wektu mboten salat yo kersane ingsun kok ngoten niku. Lah ngoten niku Gus. Niki kula nyuwun penjelasanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkara makom tajrid atau makom yang Allah hadapkan mukasyafah itu tidak bisa diminta. Jikalau itu datang nggak bisa ditolak. Kita sebagai sisalik atau orang yang berjalan menuju dan untuk bertemu Allah, sairin, kita bisanya mengikuti apa yang Allah perjalankan terhadap kita. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemah indah banget. Ketika saat kasaf itu kita lewati dan Allah berikan kasaf itu, kita nggak bisa menolak. Ketika saat kita berjalan menuju Allah tidak dibukakan tentang kasaf terhadap kita sampai ke musyahadah, itu juga urusan Allah. Kita nggak bisa memohon dan meminta kasaf yang datang. Tujuan kita hanya pada
pada Allah. Jikalau jenengan di situ Allah berikan apa sikap kita biar tidak terhenti tujuan kita wasilah pada Allah. Satu cuman jawabannya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Pegang teguh tali Allah, yaitu zikir. Walaupun nanti tidak hanya skala daerah, bahkan nasional, kasaf sampean itu jumhur, biarkan. Dan itu tidak akan mempengaruhi hati sampean pada Allah. Dan itu tidak akan menghijabi, menutupi hati sampean pada Allah manakala jenengan ini betul-betul wa'tasimu bihablillahi jami'ah, megang teguh tali Allah. Ini sudah kami bahas di dalam edisi kedua, kitab awal edisi kedua atau jilid kedua. Cuman ini masih proses dalam percetakan aja. Tidak menutup kemungkinan sing edisi pertama itu nanti banyak yang membutuhkan, kami cetak lagi. Yang edisi pertama banyak kritik, alhamdulillah kalau terima. Qur'ane hanya disampaikan ayat ini, Qur'an ini lah, surat ini jenengan madosi dhewe. Lah karepe niku jenengan cek gelem buka. Tapi jawabannya piye Gus, kula nipun sepuh. Insyaallah niku mengke saya ralat atau saya tambahkan menisan sak ayati sak surati di situ yang edisi pertama. Nah edisi kedua sampun lengkap sak ayati sak hadisi sak surati nomor berapa kula sampaiake. Jenengan kari duduk manis. Betul apa-apa. Mungkin tak rubah yang edisi pertama. Lah, hanya satu, kita untuk bisa menjaga tali Allah itu supaya tidak mempengaruhi kasaf itu. Setinggi apapun kasaf biarkan, itu pemberian Allah Pak. Jenengan diletakkan di makom tajrid, biarin. Sing penting jenengan tetap jaga zikirnya. Inilah tali Allah. Bon, itu satu. Nomor dua, biar nggak lama-lama. Bagaimana ketika saat kita itu melaksanakan proses perjalanan menuju mendekat dan bertemu Allah, kita dihadapkan perkara yang tidak sesuai dengan hukum syariat. Nah ini sama halnya ngeten. Jenengan sholat berimam oleh ahli hijab. Bagaimana? Pandanglah Allahnya. Jangan mandang makhluk. Walaupun ahli hijab, di situ ada Allah. Cuman ahli hijab yang tidak tahu kalau itu ada Allah. Kita aja yang makmum, yang bisa merombol terhadap alam akhirat itu apa? Allahnya. Ini kan teladan Rasulullah, menteladankan supaya kita melakukan seperti ini. Itu Al-Ahzab ayat 21. Lakod apa gitu? Ini kalau ayatnya yang berbunyi, sungguh ada teladan bagi Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mana isinya hasanah? Liman kana yarjullah. Hati jenengan ada keinginan ingin bertemu Allah. Anugerah rahmatnya itu. Wal yaumal akhirah. Ini tidak diteruskan. Jenengan ikut bermodal kepingin untuk ketemu Allah, otomatis sampai harus dikasih jalannya, caranya. Kalau sudah dilakukan caranya dalam rangka wal yaumal akhirah, mlebu ning alam akhirat. Ya niku ketemu urip sak lebete imam tadi. Ketemu urip sak lebete orang yang melakukan miturut hukum syariat nggak cocok. Tentunya wa dzakarallah katsiran, tidak lepas dari zikir.
Nah, dzikir di sini yang dimaksud adalah sirul asror. Cuman nggak dijelaskan secara detail sirul asror, kenaan sampean. Makanya namanya Quran itu ada tafsir dari secara huruf, lafat, kalimah. Ada. Niki orang yang ahli Quran nek gelem teliti mesti belajar nahwu sorofe atau balaghah manteknya, bahkan sampai mutasabihannya. Ini kalau mau, tapi kalau nggak mau harus penting ngelakoni ngono. Kadang-kadang orang itu nggak mau soroh. Bapak Ibu, jadi tetap jangan memandang makhluknya, pandanglah hidup yang menguasai sebab kalau kita memandang makhluknya, otomatis dalam hati jenengan kalih kula niki ditanamkan oleh nafsu sebuah sifat muring gak cocok hasut. Wapi aku Ramadan poso ora rokok. Hati-hati teman, hati-hati kita. Atau kalau saya kembalikan pada satu ayat di mana semua apa yang Allah hadirkan tentang apapun itu sebagai ujian, itulah cara Allah menguji kita. Ngikuti jalannya nafsu atau ngikuti jalannya Allah. Kalau jalannya nafsu berarti dalam hati kita merasa lebih baik daripada orang lain. Kalau jalannya Allah, mohon maaf, makhluknya tiada. Akhirnya jenengan drengki ambek wong niku bawah. Boten. Inilah kedamaian. Inilah kerukunan. Inilah persatuan Indonesia. Mekaten. Wis ganti Bu Bu menawi Mas wonten Bu. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang ingin saya tanyakan, Gus. Nggih. Apa pendapat Gus Muklason mengenai pernikahan yang beda dengan keyakinan? Beda agama. Oh, dan itu mohon pencerahannya. Boten Gus. beda keyakinan loh, sing sama Beda tanyakan agama. keyakinan apa agama? Beda agama. Agama, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya adalah beda agama, bukan beda keyakinan. Sangat beda Bu antara keyakinan dengan agama. Keyakinan itu sebuah pancaran nur di dalam hati jenengan. Kalau agama itu wadah, tempatnya. Kalau keyakinan isinya. Bagaimana menurut pandangan saya terkait masalah pernikahan beda agama? Katakanlah Islam dengan Nasrani, Hindu atau Buddha atau Konghucu. Apapun alasannya, kalau ini saya tarik dari kacamata syariat, ya nggak boleh. Syariat loh nggih, syariat. Kalau saya tarik dari kacamata hakikat itu kacamata yang untuk melihat siapa sebetulnya sebagai aktor penggeraknya. Berarti bagaimana? Rapopo. Tapi ini kalau didrengkeni ambek ulama syariat loh Pak. Makanya saya katakan, dari mana saya menjawab? Kalau kacamata syariat nggak boleh, nggak boleh, karena mukmin itu untuk mukminat, musyrikat untuk musyrikin. Pun Quran niki wis paten, hukum syariat. Tapi kalau saya tarik dari kacamata hakikat, bagaimana mungkin kami akan bisa memprotes Tuhanku? Kalau jenengan pertanyaannya itu beda keyakinan, beda lagi. Tuhan itu kan ahad, gitu.
Kalau kita buka di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 atau ayat yang terakhir, Rasulullah berkata bagaimana tentang Allah? Beliau mengatakan tentang Allah itu Rabbi wa Rabbukum. Artinya ilahukum ilahu wahid. Niki. Tuhan kita Tuhan yang Maha Esa. Ketika ditarik ning syariat Islam Allah, ning Nasrani Allah, Hindu entah apa namanya, ada yang Sang Yang Sekerta, Sang Yang Tumadi, wis apapun. Bagi kami perbedaan nama no problem. Sing penting imane iku ning ahad. Urusan agamane iku mau beda. Bagi hakikat monggo rapopo, tapi yang dipersoalkan adalah keimanan. Kalau imannya manusia kan ada dua, ada iman yang selain Allah, bukan Allah yang kumaksud nama, tapi Allah yang kumaksud adalah ahad. Agama apapun mesti esa. Makanya Indonesia niki sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Urusan agama Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, kepercayaan, Konghucu, no problem. Yang penting tentang iman, keyakinan adalah yang esa. Rapopo. Masalah ini keyakinan isi nyun sewu. Isi geniki anggur entah diletakkan di piring, diletakkan di baskom, entah diletakkan di kresek, urusan jenengan. Tapi hanya satu, semuanya adalah anggur. Mboten napa-napa. Jadi nek urusan agama secara hakikat enggak apa-apa, Bu. Tapi kalau keyakinan, keimanan ini perlu dipertanyakan lagi, mekaten. Nggih, Ibu satu kali. Nggih. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya Gus untuk tentang kematian. Nggih. Seperti yang sekarang dialamin anaknya pondok Gus itu, yang saya tahu kan kalau meninggal secara kecelakaan katanya ruhnya itu perlu disempurnakan, maksudnya ada di tempat di mana dia itu kecelakaan itu. Apa itu benar? Gitu. Terima kasih Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua kematian. Satu kematian itu laksana sutra ditarik dari duri. Ada kematian yang kedua laksana rambut ditarik dari tepung. Mudah yang mana? Yang kedua toh? Lah, dari bahasa orang, mohon maaf, secara umum itu kata yang mengambil satu kepercayaan kalau roy sik gentayangan di sini nyuwun sewu. Jin atau iblis menjadikan satu kesempatan untuk mendo. Tahu mendo? Yang tujuannya untuk mengusik iman seseorang. Padahal orang meninggal itu mau tidak mau hanya dua, alam gelap dan alam terang. Sampai ke rahmatnya, sampai ke adabnya, hanya itu. Nek sampai tinggali kuntilono, ya toh, gendrewu dan iku kelakuane jin. Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf bila bertentangan dengan pengetahuan umum. Wis ngene gak usah angel-angel. Kepingin matek sak menit saged. Engko sampai nono endi? Terang apa gelap? Kari ngoten tok mengke.
Tapi nana apa-apa ini aku gak tanggung jawab. Sebab dalam leher sampean al-warid itu ada 4. Nufus, anfus, tanafus, nafas. Mana yang Allah pegang? Yang hitungan menitkah? Hitungan jamkah? Hitungan harikah? Atau hitungan selama? Namanya kulo nggak ngerti. Pokoknya didemok ya didemok, ngoten tok mawon. Pun Bapak Ibu, kita kembali kepada pertanyaan, apakah betul itu yang mati kecelakaan itu mati yang tidak sempurna? Melihat ahli hijab kah, ahli azab kah, atau ahli rahmat, atau ahli syuhud? Sebelumnya dia sudah kenal Allah belum? Pertanyaannya di situ. Ini Allah dasari di dalam surah Al-Isra ayat 72. Barang siapa di dunia hatinya buta pada Allah alias belum kenal, belum ada rasa, belum ada iman yang benar kepada Allah, dia akan meninggal, maka di akhirat pun juga buta. Juga buta. Ya nggak kenal. Sebaliknya ketika saat di dunia jenengan sekarang sudah ada rasa, ada iman yang benar, sudah tidak buta lagi terhadap Allah yang sebenarnya, maka pasti di akhirat pun juga nggak buta. Jalan kematian apa kata Allah? Lewat sakit boleh, lewat jenengan tua nggak mau makan minum bisa, lewat kecelakaan bisa, lewat perang juga bisa. Terus bagaimana lewat perang kita dibunuh dengan pedang zaman Rasulullah itu? Apa bedanya dengan kecelakaan? Semua di mata Allah sama. Cuman pertanyaannya, ruhmu sebelumnya itu masih buta pada Allah atau sudah tidak buta? Hanya itu. Jadi jawaban saya tidak benar makalah yang selama ini kita dengar niku kelakuan jin ingin mengusik iman sampean. Kalau si A ini masih gentayangan, tuduhan sampean akhiri imani nang makhluk, padahal apa? La syarikalak, la taj'al ma'allah ilahan akhara. Jangan sekali-kali dalam hati kita itu ada wujud selain Allah. Al-Fatihah.